Shalom. Shalom. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Hari ini di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, semua sehat, amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, saya percaya kita semua apapun keberadaan hidup kita saat ini, mungkin ada yang sedang mengalami pergumulan tentang apapun, tetapi janji Tuhan yang senantiasa selalu menyertai kita tidak akan pernah terhalang oleh apapun masalah yang kita alami. Dia mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Semua sudah dapat, amin? Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Rumah Bapa. Kita baca sama-sama dengan pelan-pelan. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Judul khotbah yang saya sampaikan pada hari ini adalah Yesus satu-satunya pemilik kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu. Yesus yang kita puji dan kita sembah adalah satu-satunya pemilik kerajaan Allah, atau yang empunya kerajaan Allah. Firman Tuhan ini yang kita dengar Bapak Ibu Saudara meneguhkan iman kita, supaya kita tidak ragu dalam mengikuti Yesus, supaya kita tetap setia dalam mengikuti Yesus. Apapun terjadi, apapun masalah yang kita hadapi, tetap setia kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus yang Bapak Ibu sembah, Yesus Kristus yang Bapak Ibu layani, Dialah satu-satunya pemilik kerajaan Allah. Tidak ada yang lain. Amin Bapak Ibu. Banyak orang yang masih bingung tentang kepastian kehidupan mereka di akhirat nanti. Ketika mereka meninggal dunia ini, mereka akan pergi kemana? Ke surga atau ke neraka? Mereka masih bingung Bapak Ibu Saudara. Apakah mereka akan nanti ketika mereka meninggal masuk surga atau masuk neraka? Itu sebabnya ketika kita tanya kepada mereka, bagaimana nanti bro, kalau kamu kira-kira hari ini meninggal dunia, kira-kira kamu ke surga atau ke neraka? Insya Allah bro. Ketika Bapak Ibu ditanya seperti itu, apa jawab Bapak Ibu? Ketika mati hari ini, Bapak Ibu kemana? Surga. Puji Tuhan, satu orang mewakili seluruh dunia. Jawaban Bapak Ibu itu menentukan apa yang akan Bapak Ibu alami ke depan. Harapan saya Bapak Ibu tidak ragu dengan pertanyaan ini. Bapak Ibu memiliki kepastian. Ketika Tuhan izinkan kita meninggal hari ini, kira-kira menurut Bapak Ibu kemana? Ke surga atau ke neraka? Amin. Puji Tuhan, seluruh dunia menjawab ke surga. Karena orang mengatakan bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Demikian juga ke surga. Salah bro, salah. Ke Roma memang banyak jalan.
Lewat pesawat bisa, lewat laut bisa, lewat darat nggak bisa. Tetapi untuk jalan ke surga tidak ada jalan yang lain kecuali melalui Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia meneguhkan iman para muridnya. Karena pada waktu itu mereka sedang resah, mereka sedang gelisah, karena Yesus akan meninggalkan mereka. Yesus akan naik ke surga. Ketika Yesus memberitahukan rencananya kepada murid-muridnya, murid-muridnya mulai gelisah, Bapak Ibu. Tidak nyaman, gak enak rasa perasaan mereka, Bapak Ibu. Aduh, seorang pribadi yang sangat dekat dengan mereka rencana akan meninggalkan mereka. Perginya lagi bukan di dunia ini, dia akan pergi ke surga. Artinya terjadi perpisahan antara murid-muridnya dengan Yesus pada waktu itu. Terjadilah perasaan-perasaan yang aduh sedihnya luar biasa. Dulu ada satu lagu, saya tidak tahu siapa penyanyi, resah dan gelisah menunggu di sini. Tahu lagu itu Bapak Ibu? Tahu kah? Ubi masak ya? Tapi yang nyanyi Ubi masak Bapak Ibu. Penyanyinya Ubi masak ya. Situan aja kita nyanyi lagi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika murid-murid Yesus mendengar itu, mereka sangat gelisah. Mereka rasa sedih Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus memberikan penghiburan kepada mereka melalui pesan-pesan yang menguatkan mereka. Yesus memberitahukan kepada mereka 3 pesan. Dan 3 pesan ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah pemilik kerajaan surga. Dan ketika murid-muridnya mendengar pesan yang disampaikan oleh Yesus, mereka menjadi tenang, mereka menjadi kuat kembali Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah mengalami perpisahan dengan orang lain? Dengan seseorang yang Bapak Ibu sangat kasihi, yang sangat Bapak Ibu cintai. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mengalami perpisahan? Baik itu perpisahan sementara di dunia ini maupun perpisahan selama-lamanya di dunia ini dan dengan seseorang. Pasti Bapak Ibu mengalami rasa sedih. Murid-murid Yesus pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, mereka merasa sedih luar biasa. Aduh, guru kami, Tuhan kami, orang yang dekat dengan kami akan meninggalkan kami. Terjadilah dialog Bapak Ibu. Yesus menenangkan hati mereka. Tenang, jangan gelisah hatimu. Di ayat 1, jangan gelisah hatimu. Dan Yesus memberikan pesan-pesan kepada mereka mengapa dia harus naik ke surga. Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus adalah satu-satunya pemilik kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini ada 3 bukti melalui 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu, yang menunjukkan bahwa Dia adalah satu-satunya pemilik kerajaan surga. Dan kita bangga memiliki Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan ini kita melihat bahwa Yesus satu-satunya yang memberi kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Hanya Yesus satu-satunya Bapak Ibu yang memberi kepastian kepada mereka yang percaya kepadanya, mereka yang mengikutnya akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Di ayat 2 di situ dikatakan begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus memberitahukan kepada para pengikutnya, murid-muridnya pada waktu itu, tenang, aku tidak meninggalkan kamu begitu saja. Kamu harus ingat tujuanku mengapa kau harus naik ke surga. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya semua pengikut-pengikut Yesus, semua orang-orang yang percaya kepada Yesus memiliki kepastian bahwa mereka akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, ada satu yang kami mewakili jemaat GSJ yang begitu banyak. Yesus memberikan janji ini Bapak Ibu Saudara.
menguatkan iman kita. Inilah yang membuat kita semakin teguh berpegang kepada Yesus. Karena semua orang yang percaya kepada Yesus dijamin oleh Tuhan memiliki kepastian untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Kemudian Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yang kedua, Yesus satu-satunya yang memastikan bahwa Ia akan datang kembali untuk menjemput semua orang-orang yang percaya kepadanya. Pertama kali Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, Aku pulang ke surga untuk menyediakan tempat bagi kalian semua. Yang kedua, Yesus janji, ketika aku sudah menyediakan tempat bagimu di surga, aku akan datang kembali untuk menjemput kalian semua menuju ke dalam kerajaan surga. Sehingga di mana aku berada, kamu pun akan berada nanti ke situ. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di ayat 3 di situ dikatakan begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Suatu saat kita akan tinggal bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya, Bapak Ibu. Di dunia ini Bapak Ibu mengalami berbagai macam pergumulan, berbagai macam penderitaan, masalah ini, masalah itu, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah usaha, dan macam-macam 1001 macam masalah. Itu tandanya kita masih hidup di dunia ini. Tetapi Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kedua kali. Kita sabar menanti janji Tuhan yang kedua ini, bahwa Dia akan datang kedua kali untuk membawa atau menjemput semua orang-orang yang percaya kepadanya kembali kepada surga, kembali kepada kerajaan surga. Dia berjanji di mana Yesus berada, di situ kita semua akan berada. Ini janji luar biasa, Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan di dunia ini, merasa menderita berada di dunia ini, ingatlah bahwa Yesus akan segera datang untuk menjemput kita semua kembali kepada kerajaan surga. Dan di sana kita akan berjumpa dengan Yesus. Di sana kita hidup bersama dengan Yesus. Kalau di dalam Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11 di situ dikatakan begini. Ini pada waktu Yesus terangkat ke surga. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Yesia, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Malaikat itu memberitahukan kepada murid-muridnya, Yesus akan datang kembali sama seperti Dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita lihat di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Ini janji yang meneguhkan iman kita. Di situ firman Tuhan mengatakan begini, Bapak. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Keluarga-keluarga kita yang sudah almarhum atau almarhumah, yang sudah meninggalkan kita, di situ Tuhan berjanji, mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di sana kita akan berjumpa kembali, Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, di sana kita akan berjumpa kembali. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup tinggal sampai kedatangan Tuhan
sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi janji Tuhan dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Yesus nanti datang, orang-orang yang sudah mati, yang lebih dulu mati, Bapak Ibu Saudara, mereka akan bangkit menyongsong Tuhan di awan-awan. Setelah mereka yang mati di dalam Kristus tadi bangkit dan naik ke surga menyongsong Tuhan di awan-awan, Bapak Ibu, baru kita yang masih hidup terangkat ke surga. Ya. Kemudian di ayat 17, di situ dikatakan, sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini adalah sebuah berita penghiburan yang sangat luar biasa, Bapak. Suatu saat nanti Yesus akan datang di awan-awan. Dia akan menjemput semua orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dan Alkitab mengatakan yang pertama bangkit menyongsong Tuhan di awan-awan adalah mereka yang telah meninggal di dalam Kristus. Mereka yang sudah meninggal di dalam Kristus, Bapak Ibu. Keluarga-keluarga Bapak Ibu Saudara yang meninggal dalam Kristus, mereka akan bangkit menyongsong Tuhan di awan-awan. Setelah itu baru kita yang masih hidup, semua orang-orang yang percaya yang masih hidup akan berangkat ke surga menyongsong Tuhan di awan-awan. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Di sana kita tidak perlu mikir kontrakan, uang kontrakan lagi. Karena kita punya rumah Bapa di sana, amin. Rumah Tuhan Yesus itu rumah kita juga, amin. Nggak usah mikir kontrak di sana, nggak usah mikir beli beras di sana, amin. Nggak usah mikir mobil di sana, karena kita punya tubuh kemuliaan nanti, bukan tubuh seperti ini yang penuh dengan kedagingan, Bapak Ibu Saudara. Ya, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang percaya dan setia kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus satu-satunya yang memastikan bahwa hanya melalui dirinya semua manusia bisa sampai ke surga. Hanya melalui Yesus, Bapak Ibu, manusia bisa sampai kepada surga. Manusia bisa masuk surga hanya melalui Yesus. Di luar itu tidak bisa. Siapapun tidak bisa, Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6 di situ dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin, Bapak Ibu. Artinya betapa bangganya kita yang sudah dalam Yesus, Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang sudah di dalam Yesus, yang sudah memiliki kepastian tentang keselamatan hidup kekal, tentang keselamatan di akhirat nanti, lalu meninggalkan Yesus, itu orang yang paling tolol di dunia. Itu orang yang paling bodoh di dunia, Bapak. Itu sama seperti mental Esau, hanya karena semangkuk kaca merah dia menukarkan hak kesulungannya. Dia menyesal seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang mengerti tentang siapa Yesus yang dia ikuti, siapa Yesus yang disembah, siapa Yesus yang dia layani, dia tidak akan mudah goyah imannya karena laki-laki, karena perempuan, karena jabatan, karena harta kekayaan, karena uang dan sebagainya. Dia akan tetap berpegang teguh kepada Yesus. Sekalipun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita banyak mengalami pergumulan tentang apa? Amin, Bapak Ibu. Ya, sekalipun di dunia ini Bapak Ibu mungkin tidak memiliki pakaian mewah, nggak usah minder. Yang memiliki pakaian mewah nggak usah sombong, karena suatu saat nanti pada waktu kita mati kita punya pakaian yang sama, kain kafan. Kalau di dunia ini Bapak Ibu tidak punya mobil, nggak usah minder. Bapak Ibu yang punya mobil bersyukurlah. Karena suatu saat nanti, pada waktu kita meninggal, kita pasti punya mobil, ambulans yang mengantar kita ke kuburan.
Kalau di dunia ini Bapak Ibu ada yang kontrak, belum punya rumah pribadi, nggak usah pindah. Yang punya rumah bersyukurlah, karena suatu saat nanti kita semua punya rumah. Ukuran 2x1. Itu perumahan yang luar biasa aman di dunia. Tidak ada pertengkaran di sana. Namanya kuburan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus menjamin Bapak Ibu mengenai kehidupan kekal kita dalam kerajaan surga. Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Tetapi Bapak Saudara, banyak calon di dunia ini. Ada banyak sekali calon di dunia ini Bapak. Bapak Ibu bisa bedakan yang mana perkataan yang benar, ajaran yang benar, yang mana ajaran calo-calo. Ajaran calo-calo itu bilang begini Bapak, di surga nanti kita akan pesta seks. Karena apa? Ada bidadari-bidadari di sana. Itu sebabnya orang-orang yang buka seks Bapak Ibu Saudara, senang banget mereka dengan ajaran-ajaran seperti itu. Itu ajaran calo Bapak Ibu. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Itu bukan ajaran kita, bukan ajaran Yesus. Amin Bapak Ibu. Ajaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa di surga kita akan menikmati kehidupan yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Calo juga mengajarkan kalau kita melakukan bom bunuh diri, kita akan masuk surga yang duluan di sana. Itu calo yang mengajarkan Bapak Ibu. Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Itu sebabnya yang mau menyeberang ke seberang, pikir-pikirlah. Pikir-pikirlah dengan ajaran-ajaran calo. Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Yesus mengajarkan kasih, bukan bom bunuh diri, bukan membunuh orang Bapak Ibu. Tidak ada ajaran selain daripada ajaran Yesus yang luar biasa dan paling terkenal tentang kasih. Bahkan orang yang membenci kita sekalipun Yesus mengajarkan doakan mereka, bukan bunuhlah mereka. Gak ada Bapak Ibu ajaran selain daripada ajaran Yesus yang luar biasa terkenal tentang kasih. Kalau pipi kananmu ditampar, berilah pipi kirimu. Kalau habis kiri kanan, bersyukurlah. Artinya Yesus mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi setiap orang-orang yang membenci kita. Tapi ajaran calo Bapak Ibu Saudara, halal darahnya yang orang-orang kafir itu, halal darahnya. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Yesus mengajarkan kita tentang kasih, tentang pengampunan dan lain sebagainya. Itu baru ajaran pemilik kerajaan surga Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus, kita semua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita bersyukur, kita bangga. Kita sudah menentukan pilihan yang tepat, pilihan yang benar, yaitu menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya yang mempunyai kerajaan surga. Kita harus percaya Bapak Ibu, yakin. Apapun masalah-masalah yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, ingatlah bahwa Yesus yang Bapak Ibu sembah, dialah satu-satunya yang mempunyai kerajaan surga. Sementara saja di dunia ini kita mengalami masalah Bapak Ibu, hanya sementara saja. Suatu saat Tuhan akan mengakhiri semua penderitaan itu di dunia ini. Ketika kita meninggalkan dunia ini, menghembuskan nafas kita yang terakhir, masuk rumah masa depan ukuran 2x1 alias kuburan, penderitaan itu sudah selesai. Kematian itu merupakan perpisahan dengan manusia, perpisahan dengan penderitaan, perpisahan dengan dunia ini. Tetapi awal daripada perjumpaan dengan Bapa di surga, awal daripada kenikmatan kehidupan yang kekal, yang penuh kebahagiaan di dalam kerajaan surga. Secara manusia kita merasa sedih ketika ada keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Tetapi kalau kita mengerti tentang firman ini, bahwa kematian itu hanya perpisahan dengan dunia, hanya perpisahan dengan penderitaan, hanya perpisahan dengan dunia ini, tetapi
awal daripada perjumpaan dengan Tuhan, awal daripada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu mau bersyukur kepada Tuhan? Amen. Mau setia kepada Tuhan Yesus? Amen. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara, jangan pernah sedetik pun meninggalkan Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Apapun tawaran-tawaran dunia ini, jangan pernah bergeser sedikit pun dari iman Bapak Ibu kepada Tuhan, pada Yesus. Karena Dia satu-satunya jaminan kepastian bagi kita tentang hidup kekal dalam kerajaan surga. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan.